Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih dalam lindungan Allah, masih dalam keadaan sehat, dan tentunya masih selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita bersalawat kepada Rasulullah dan para sahabat sekalian. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Kawan-kawan, sahabat-sahabat saya semua, kali ini kita akan bahas dan kita mencoba melihat sebuah fenomena yang sering terjadi pada kehidupan kita selama ini, yaitu perasaan ngantuk setelah makan. Apakah mengantuk selepas makan itu normal, baik, atau mengantuk setelah makan itu suatu pertanda yang tidak baik? Kawan-kawan semua, secara sederhana saat tubuh kita membutuhkan energi, otak memberikan suatu sensasi lapar yang kemudian diteruskan untuk dieksekusi melalui makanan yang kita konsumsi. Artinya, saat itu tubuh kekurangan energi dan harus disuplai dengan energi dari luar berupa makanan. Secara normal, seharusnya setelah energi masuk, kita merasakan semakin berenergi dan semakin bertenaga. Akan tetapi bagaimana kenyataannya? Justru kebanyakan yang terjadi pada kita adalah sebaliknya. Kita justru merasa mengantuk setelah makan. Apa penyebabnya? Perut kita sudah tidak optimal dalam mengolah makanan yang masuk. Hal itu terjadi karena perut kita sedang dalam masalah. Saat makanan dicerna oleh mulut kita, mereka bekerja keras luar biasa. Apalagi makanan itu jenisnya beragam, ada protein, karbohidrat, lemak, vitamin, dan mineral. Lebih parah lagi jika ada dua makanan sejenis disatukan, misalnya ikan dengan telur atau daging dengan ikan. Kawan-kawan yang berbahagia, sebenarnya masalah yang paling bermasalah dalam diri kita adalah karena tubuh kita kekurangan enzim. Ada sekitar 3.000 enzim dalam perut kita, semuanya bekerja pagi, siang, dan malam. Semua enzim itu mengatur lebih dari 25.000 jenis reaksi kimia enzim dalam tubuh kita. Jadi kalau yang satu bermasalah, maka yang lainnya pun akan ikut bermasalah. Karena tubuh kita adalah satu kesatuan yang utuh. Apa yang menyebabkan kita kekurangan enzim atau enzim kita bermasalah? Penyebabnya adalah seringnya dimasukkan bahan-bahan oplosan seperti produk olahan yang menggunakan bahan kimia berupa pengawet, penyedap, dan perisa, sangat mengganggu enzim, termasuk di dalamnya obat-obatan kimia. Makanan yang diolah melalui dikukus, direbus atau dibakar, atau digoreng juga dapat mengganggu sistem kerja enzim di dalam tubuh kita. Maka karena itu, para ahli nutrisi menyarankan agar dalam keseharian kita makan makanan-makanan mentah yang kita konsumsi supaya enzim tetap aman. Maka kawan-kawan sekalian, kita melihat orang-orang yang dahulu, mereka sering memakan lalapan daripada sayur-sayur yang mentah. Salah satu di antaranya adalah sayur sawi hutan yang cukup banyak beredar di ladang-ladang kita dan sekarang sudah kita abaikan.
Padahal dia merupakan sumber enzim yang sangat baik dan merupakan obat terbaik untuk mengatasi masalah kanker. Mari kita perhatikan perjalanan kami menuju ke hutan dalam mencari dan memperkenalkan sawi hutan. Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita untuk memakan makanan yang halal, lagi yang baik ya, halalan thayyibah. Makanan yang halal dan dia punya efek yang baik. Ya, diantaranya inilah jadi satu intisari dalam ilmu herba yang disebut jadikan makananmu sebagai obatmu, atau jadikan obatmu sebagai makananmu. Ini salah satu contoh makanan yang bisa jadi obat. Dia bagus dan enak untuk dijadikan lalapan. Namanya sawi uten bahasa Aceh ya, atau sawi serong ya mungkin dibilang dalam bahasa Indonesia. Nah, ini sangat baik, ini banyak sekali tumbuh di hutan. Kami sedang berada di hutan dan ini kami tunjukkan datang ke sini kami untuk mengambil dan untuk kami makan. Ya, dia bagus sekali untuk terutama untuk penyakit kanker. Ya, untuk penyakit kanker yang kanker payudara atau untuk mencegah penyakit kanker, insya Allah sangat baik. Maka budayakanlah kembali kita memakan makanan-makanan yang baik dari tumbuh-tumbuhan. Dalam bahasa Aceh ada kita disebut dengan lambai, dari sejarah jenis-jenis tumbuh-tumbuhan yang sangat baik ya, sampai 40 jenis daun-daunan yang dibuat menjadi lambai Aceh ya, biasa dibuat di dalam bulan suci Ramadan. Nah, ini sekarang kita kembali lagi seperti orang-orang yang dahulu yang setiap makanannya kalau kita perhatikan adalah obat. Dan setiap obat yang diminum bisa jadi makanan. Air minumnya adalah obat. Dan obat yang mereka konsumsi adalah dari jenis tumbuh-tumbuhan yang bisa jadi makanan. Jadi ini saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.